Kita di Kementerian Luar Negeri, ketika kita bicara mengenai media, media ini memiliki peran yang sangat penting sebagai kekuatan pilar keempat demokrasi. Dan dengan bangganya saya gitu ya, saya selalu mengatakan tidak. Pemerintah Indonesia menghormati kebebasan pers. Dan kita tidak bisa melakukan intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang ya, selamat siang sore, dan salam sehat. Saya pertama-tama harus mengucapkan terima kasih kepada GNFI, Simniaga, dan juga Perhumas yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk keluar dari comfort zone saya. Jadi tiap siang selalu saya dari kantor di depan komputer bikin sesuatu, tapi siang ini, sore ini saya bahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman semua. Dan ini merupakan bagi saya menjadi merefresh. Dan kesempatan ini tentunya saya tidak ingin berbicara panjang lebar, tapi saya ingin waktu yang lebih panjang dengan Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik, kakak-kakak, untuk nanti berdiskusi. Tapi izinkan saya mungkin boleh nggak di slide yang tadi ada gambar foto saya. Saya ingin sedikit mereview. Karena gini, sebagai perkenalan, nama saya ini Hartio Harkomoyo. Tapi mayoritas orang yang ketemu sama saya tidak percaya kalau nama Hartio Harkomoyo itu ada. Jadi Hartio selalu disebut Hartoyo. Hartoyo, nggak tahu kenapa. Terus kemudian Harkomoyo itu jadi Harmoko. Jadi akhirnya ya sudahlah, sebut saja, panggil saja saya Yoyo. Simple dan mungkin mengingatkan karena kalau saya ketemu sama orang mitra saya di luar negeri, Yoyo is simple karena itu kan kayak mainan yoyo. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mungkin kalau dilihat flashback sebagai diplomat gitu ya, kita tidak dididik untuk, tidak ada spesialisasi mengenai media. Ketika saya sebagai diplomat muda, saya ingat pada waktu itu, saya langsung diterjunkan di KTT GNB dan KTT GNB Gerakan Non-Blok dan KTT Organisasi Konferensi Islam pada waktu itu. Jadi masih belum organisasi kerjasama Islam, masih konferensi Islam. Tugas saya di dalam konferensi itu, tentunya sebagai staff junior saya bikin speech, saya bikin kertas posisi. Kertas posisi itu bagaimana posisi Indonesia menyikapi berbagai macam permasalahan di dunia. Nah, ada satu tugas yang saya jadi bertanya-tanya. Yoyo, kamu harus menyiapkan konsep press release. Saya bertanya-tanya, untuk apa press release ini? Pada waktu itu bukannya kertas posisi lebih penting, bukannya membuat speech itu lebih penting. Akhirnya saya nggak ngerjain itu. Saya nggak kerjain ketika itu sudah ada di depan KTT dan pada waktu itu presiden akan menyampaikan press conference didampingi oleh Menlu. Baru beberapa jam sebelumnya saya ingat dan saya bikin. Dan itu tampaknya menjadi dalam tanda kutip kutukan media bagi saya. Saya ditempatkan, penugasan saya pertama di Roma. Di KBRI Roma, saya tidak berhubungan sama sekali dengan media. Saya berhubungan dengan negosiasi, kemudian bagaimana membangun kerjasama pertanian, pembangunan pedesaan, bantuan-bantuan kemanusiaan untuk negara-negara berkembang gitu. Kemudian penempatan saya kedua, saya ditempatkan di Oslo, Norwegia. Nah di sana saya juga nggak berhubungan dengan media sama sekali. Saya di sana
memiliki tugas peningkatan hubungan bilateral, kerjasama lingkungan hidup, kerjasama IUU fishing, dan lain sebagainya. Sampailah saya pada penugasan yang ketiga. Penugasan ketiga saya di KBRI London. Nah, satu-satunya yang tugas yang belum pernah saya emban adalah menjadi juru bicara. Di sana oleh duta besar kamu jadi juru bicara KBRI London. Dan ada satu kasus di mana saya terhentak ketika ada di London, di Inggris itu ada salah satu kejuaraan bulu tangkis terkenal, All England. Saya lupa tahunnya, mungkin 2020, 2021 ketika pandemi. Ketika itu timnas kita ditarik, tidak boleh melanjutkan All England karena COVID. Itu saya mendapatkan informasi mungkin jam 8 malam. Kemudian karena kita COVID, kita nggak bisa menyenguk tim. Kemudian saya waktu itu pemimpin timnya Ricky Subagja. Kemudian kita mengadakan Zoom. Pada waktu itu mendapat Pak Yoyo, timnas tidak boleh main lagi karena satu pemain ketika naik pesawat Turkish Air itu ada satu orang yang suspek COVID. Sehingga semua tim Indonesia yang satu pesawat tidak boleh. Jam 8 saya melihat, saya lapor ke duta besar, wah pasti ini akan menjadi berita yang besar. Karena bulu tangkis itu olahraga yang punya publik, kemudian ini bagaimana menangininya. Nah, untung saya punya duta besar yang pintar, Pak Desra Percaya. Saya belajar dari beliau karena beliau juga pernah menjadi juru bicara Kemlu. Jam 12 malam saya rasa saya bisa tidur, kan mungkin besok pagi lah. Ternyata jam 12 malam waktu London itu paginya waktu Indonesia. Jam 6. Ketika dengan cepatnya media ngontak saya, gimana ini, gimana. Saya baru sadar, cepatnya. Dan itu beredar melalui media sosial. Saya menyadari benar, akhirnya saya banyak belajar bagaimana menangani krisis. Pertama adalah melakukan negosiasi dengan pemerintah Inggris, melakukan negosiasi dengan penyelenggara, menemukan jalan keluar bagaimana supaya kita menjadi perwakilan yang bisa mencarikan solusi. Karena apa? Setelah dikarantina, setelah tidak boleh, itu harus dikarantina 14 hari. Ngapain di sana 14 hari? Pada akhirnya drama, nanti dramanya secara bilateral aja kalau mau, behind the skin gitu. Itulah yang kemudian kutukan media itu ada, dan setelah itu di London saya tidak lama, harusnya saya bertugas 4 tahun. Kemudian saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, itu short story dari saya. Saya ingin mungkin di slide pertama 4 atau 5 poin saja. Bagi kita di Kementerian Luar Negeri, ketika kita bicara mengenai media, media ini memiliki peran yang sangat penting sebagai kekuatan pilar keempat demokrasi. Inilah yang selalu kami sebagai diplomat itu banggakan ketika kita berdiplomasi. Ketika kita ketika kita berstorytelling, live telling itu kepada mitra kita. Dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian. Media-media Indonesia juga sangat tertarik dengan media Indonesia juga sangat tertarik dengan isu-isu luar negeri. Tapi dengan pemberitaan isu-isu luar negeri itu ternyata juga berdampak. Berdampaknya apa? Misalnya
Ini hanya contoh aja ya, misalnya IDN Times memberitakan isu konflik negara A dan negara B. Kemudian ternyata pemberitaannya dipandang oleh pihak yang berkonflik ini nggak tepat, didatengin atau minta ke Kemlu. Tolong berita ini dikoreksi, tolong Kemlu melakukan ini, tolong Kemlu melakukan itu, melakukan ini dan itu. Dan dengan bangganya saya gitu ya, saya selalu mengatakan tidak. Pemerintah Indonesia menghormati kebebasan pers. Dan kita tidak bisa melakukan intervensi. Silakan kalau mau appeal, melakukan right of reply, atau mungkin melakukan pendekatan dengan Dewan Pers. Itu yang selalu kita gaungkan. Namun ternyata memang beberapa media kita tidak kuat. Ada yang dikoreksi, ada yang di take down. Nah, nanti kita pada akhirnya saya ingin mengambil kesimpulan dari itu. Jadi sebagai kekuatan keempat, dan kita melihat media ini adalah mitra untuk menyampaikan apa yang pemerintah akan lakukan. Apa yang telah dilakukan, termasuk juga melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan kita. Ketika saya masuk di Kemlu, saya tidak begitu mengenal media, dan diplomasi pada masa lampau dilakukan secara tertutup. Banyak isu-isu yang tidak diketahui oleh publik, publik tidak sadar, tidak aware, tapi sebenarnya itu secara tidak langsung itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Sekarang sudah berbeda. Ini ngekliknya yang sebelah sini ya. Nah, sekarang berbeda. Dengan era digitalisasi, konvergensi media, platform media sosial, semua komunikasi serba cepat, peran citizen journalism, kita harus merespon secara cepat. Coba sekarang di TikTok, tiba-tiba ada video, Pak tolong saya sedang disekap di sini, ini membutuhkan reaksi yang cepat. Kita sudah tidak bisa lagi, kalau gitu tolong bersurat. Ya kan? Sudah nggak bisa. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi, menggunakan perwakilan kita, jejaring untuk menemukan di mana sebenarnya TikTok yang tadi minta tolong. Jadi bermitra, berjejaring itu menjadi satu keniscayaan. Nggak bisa ya? Oh, sorry. Pesan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah peran media. Mohon izin saya mungkin membatasi diri, bukan membicarakan pemerintahan secara umum, tapi lebih ke politik, ke diplomasi, karena mungkin ini lebih relevan bagi saya. Satu adalah bahwa kami selalu menempatkan diri bahwa Kemlu itu harus menjadi source of information yang memang reliable, yang dapat diandalkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan agar publik itu aware, dan kalau publik aware maka publik akan menunjukkan satu partisipasi, public participation untuk politik luar negeri. Dan media, baik media konvensional maupun media yang terkini yang dalam berbagai macam bentuk, ini merupakan mitra yang paling besar, dan yang paling penting adalah peran media dalam menjaga citra negara. Oh, ada di sana ya. Komputernya ada di sana. Nah, sekarang gini. Apa tantangannya bagi diplomasi dan media? Satu, informasi itu berlimpah. Ya. Dan kita harus merebut ruang publik. Ruang publik yang harus direbut oleh diplomasi RI itu tidak hanya ruang publik yang ada di Indonesia, tapi juga ruang publik internasional. Di Indonesia, salah satu yang penting adalah bagaimana
masyarakat kita memahami isu-isu politik luar negeri dan kemudian dapat membantu. Sudah ya? 3 menit. Saya selesaikan dalam 3 menit. Membantu kita untuk melaksanakan politik luar negeri. Yang berikutnya adalah bagaimana supaya kita dapat mempromosikan Indonesia secara baik dengan bantuan media. Teknologi dan platform media, platform medsos menjadi satu keniscayaan. Oleh karena itu kita mewajibkan semua perwakilan untuk dapat memanfaatkan media sosial, teknologi digital untuk dapat meraih audiens di luar negeri. Kemudian ketergantungan, salah satu hal yang menjadi tantangan kita adalah ketergantungan kita kepada media asing masih besar. Dan kita harus mandiri. Gimana caranya? Mungkin ini di slide nomor 5, saya ingin sebagai kesimpulan saja. Satu adalah bahwa media menjadi mitra yang sangat penting dalam menjaga etika pemerintahan, kepercayaan publik. Akuntabilitas, transparansi itu harus diwujudkan melalui media. Yang kedua adalah media, teman-teman semua, ini merupakan mitra strategis kita dalam menjaga posisi dan kepentingan nasional. Adalah satu hal yang efektif media karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Strateginya apa? Satu, pemerintah perlu mengembangkan satu lingkungan yang mendukung bagi media untuk dapat tumbuh, berkembang, dan berkreasi. Ketika saya bicara media ini dalam arti yang seluas-luasnya, kemudian munculnya jurnalis, munculnya pelaku-pelaku media itu sebagai duta yang sebenarnya, sebagai diplomat yang sebenarnya, karena mereka adalah ujung tombak informasi. Dan yang ketiga, yang penting adalah mewujudkan media sebagai soft power bagi Indonesia. Tadi menjawab bahwa kita harus mulai berpikir bagaimana supaya kita tidak tergantung dengan sumber dari luar negeri. Tapi kita harus mampu mengembangkan satu media Indonesia yang bisa menginfluence dunia internasional sehingga akan memudahkan kita melakukan diplomasi, melakukan promosi dan lain sebagainya. Waktunya pasti sudah cukup dan saya lebih ingin nanti kita bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.